Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita bakal nyelam ke ringkasan buku Atomic Habits dari James Clear. Sumber ini ngebahas gimana perubahan-perubahan kecil banget, tapi konsisten, nah itu bisa bawa hasil yang luar biasa gitu ya dalam hidup Anda. Bukunya kan populer banget, New York Times bestseller, udah ada juga bahasa Indonesianya, jadi emang idenya kena banget di banyak orang. Nah, misi kita di Deep Dive kali ini yaitu nyuling intisarinya buat Anda. Yang paling kerasa di awal itu penekanan si Clear, udahlah lupain perubahan gede semalam. Fokus aja ke perbaikan 1% tiap hari. Dikit banget ya kedengerannya, 1% doang. Tapi justru di situ kekuatannya. Betul, betul. Efek kumulatifnya itu, wah sering banget diremehin orang. Ya karena hasilnya nggak langsung kelihatan gitu kan. Tapi lama-lama dampaknya itu bisa eksponensial. Kayak bunga majemuk lah kalau diinvestasi. Dan yang menarik nih, sumber ini tuh ngajak kita geser fokus. Bukan ke tujuan akhirnya, tapi ke sistem, ke proses sehari-harinya. Ada kutipan bagus tuh, Anda tidak naik ke level tujuan Anda. Anda jatuh ke level sistem Anda. Wah, itu dalam sih. Jadi, ya sistem atau proses yang kita bangun, itu yang nentuin hasil jangka panjangnya. Bukan cuma mimpi doang. Sistem ya? Oke, masuk akal. Tapi gimana cara praktisnya nih, bangun sistem yang beneran jalan? Katanya di ringkasan ini ada 4 hukum perubahan perilaku ya, buat panduan gitu. Bisa buat bikin kebiasaan baik, sekaligus ngilangin yang jelek juga katanya. Apa aja tuh hukumnya? Oke, kita bedah satu-satu ya. Hukum pertama itu jadikan terlihat. Ini ngomongin soal isyarat atau cue, pemicunya gitu. Otak kita perlu pemicu yang jelas buat mulai kebiasaan. Kalau isyaratnya ngumpet, ya susah mulainya. Nah, strateginya ada 2 yang oke banget. Pertama, niat implementasi. Jadi spesifik banget, kapan dan di mana mau ngelakuinnya. Rumusnya simple. Saya akan perilaku pada waktu di lokasi. Jelas gitu. Terus yang kedua, penumpukan kebiasaan. Ini nempelin kebiasaan baru ke yang udah ada. Jadi polanya, setelah kebiasaan lama, saya akan kebiasaan baru. Contoh gampangnya, taruh aja baju olahraga di dekat kasur malamnya. Pas bangun, langsung kelihatan. Itu isyarat visual buat olahraga pagi. Oke, jadi isyaratnya dibikin jelas, nongol gitu ya, biar nggak lupa. Tapi kan seringnya nih, kebiasaan baik itu rasanya, agak ngebosenin ya. Gimana biar kita pengen ngelakuinnya? Hukum kedua gimana? Nah, itu dia hukum kedua. Jadikan menarik. Ini soal keinginan atau craving. Ya jelas lah. Kita lebih termotivasi kalau sesuatu itu menarik atau ada hadiahnya gitu kan. Salah satu tekniknya namanya pembundelan godaan. Jadi kita pasangin sesuatu yang perlu dilakuin sama sesuatu yang pengen kita lakuin. Contoh paling seringnya, itu saya cuma boleh nonton serial favorit pas lagi lari di treadmill. Jadi si serial itu kayak hadiah buat kita mau olahraga. Jadi lebih menarik kan? Terus lingkungan sosial juga ngaruh banget. Kalau kita gabung ke komunitas yang emang normanya itu kebiasaan baik tersebut, ya kita jadi ikut termotivasi juga. Lebih menarik aja rasanya. Digabungin ya, yang perlu sama yang pengen. Oke, menarik nih idenya. Terus hukum ketiga, jadikan mudah. Ini kedengerannya enak banget, tapi emang bisa ya semua kebiasaan dibikin mudah? Kan ada yang susah. Bener, ada yang susah. Tapi hukum ini fokusnya ke tanggapan atau responsnya. Intinya, kurangin gesekannya. Hambatannya dikurangin. Manusia itu kan alaminya milih jalan paling gampang. Jadi kalau mau bentuk kebiasaan baru, bikin aja mulainya itu semudah mungkin. Gampang banget. Nah, disinilah aturan 2 menit itu berguna banget. Aturan 2 menit? Iya, jadi sederhanain kebiasaan barunya biar bisa dimulai dalam ya 2 menit atau kurang lah. Mau baca buku tiap hari, ya udah mulai aja dari baca 1 halaman. Itu kan 2 menit juga nggak nyampe kadang. Mau olahraga, mulainya pakai sepatu olahraga. Udah, gitu aja dulu. Fokusnya di langkah pertamanya itu. Karena kan yang paling susah itu biasanya mulainya ya kan? Nggak bisa kita ngoptimalin kebiasaan kalau nggak pernah dimulai. Oke. Jadi fokus di aksi pertamanya yang super simple itu ya, biar nggak ada alasan buat nggak mulai. Logis. Oke, terakhir nih. Hukum keempat. Apa tuh? Hukum keempat, jadikan memuaskan. Ini nyambungnya ke hadiah atau reward. Otak kita itu kan dirancang buat ngulangin pengalaman yang enak, yang memuaskan. Jadi biar kebiasaan itu nempel, harus ada rasa puas langsung setelah ngelakuinnya. Hadiahnya nggak usah gede-gede kok. Kadang cuma nyentang checklist di habit tracker aja udah bisa kasih kepuasan instan.
Nah, melacak kemajuan secara visual gini, itu efektif banget buat motivasi. Terus ada saran penting juga nih, jangan pernah melewatkan 2 kali. Maksudnya? Jadi kalau hari ini kita kelewat atau gagal ngelakuin kebiasaan itu, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan biarin besoknya gagal lagi. Harus langsung balik ke jalurnya. Sekali kelewat oke, 2 kali jangan. Oke, sip. 4 hukum ini rasanya praktis banget sih buat diterapin. Tapi tadi kan sempat nyinggung soal sistem sama tujuan. Terus ada identitas juga ya. Gimana hubungan 4 hukum ini sama gambaran besarnya? Oh, itu nyambung banget. James Clear itu menekankan konsep keren namanya kebiasaan berbasis identitas. Ini geserannya fundamental banget. Jadi bukan cuma mikir saya pengen kurus, itu kan hasil ya. Tapi mikirnya saya adalah tipe orang yang aktif dan makan sehat. Nah, itu identitas. Jadi setiap kali kita ngelakuin kebiasaan kecil yang sejalan, misalnya milih naik tangga daripada lift, itu kayak kita ngasih suara buat identitas yang kita mau itu. 4 hukum tadi itu alatnya. Alat buat ngebangun bukti, buat nguatin identitas yang kita inginkan. Kalau kebiasaan udah jadi bagian dari siapa diri kita, wah motivasinya jauh lebih kuat, lebih tahan lama dibanding cuma ngejar target doang. Wah, keren ya. Jadi tiap tindakan kecil itu kayak kita lagi ngegasin, iya loh, gue yang baru. Oke? Mari kita rangkum ya intisari dari Deep Dive Atomic Habits ini buat Anda. Pesan utamanya jelas banget. Jangan pernah remehin kekuatan perubahan kecil, asal konsisten. Fokus aja ke perbaikan 1% tiap hari, terus bangun sistem yang kuat, pakai 4 hukum tadi. Jadikan terlihat, jadikan menarik, jadikan mudah, sama jadikan memuaskan. Dan ingat, ini maraton, bukan lari sprint, proses jangka panjang. Betul. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan di rumah. Kalau tadi dibilang setiap tindakan kecil itu adalah suara buat tipe orang seperti apa Anda ingin jadi, coba deh pikirin, suara apa sih yang paling sering Anda kasih lewat kebiasaan harian Anda sekarang ini? Dan apakah suara itu udah benar-benar ngebentuk identitas yang Anda cita-citakan? Pertanyaan bagus tuh. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak deep dive kita kali ini. Semoga ringkasan ini bisa kasih percikan buat Anda memulai perubahan-perubahan kecil yang siapa tahu dampaknya bisa besar banget nanti.